Pemirsa, polisi masih mendalami kasus tewasnya terapi spa di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pihak Reskrim Polres Jakarta Selatan telah memanggil 15 saksi diperiksa untuk mengungkap kematian korban. Kasus kematian terapis spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Tidak hanya mengusut penyebab kematian korban yang berusia 14 tahun juga mendorong pihak kepolisian menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Guna menyelidiki penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil otopsi pasca gelar perkara kasus kematian terapis spa Delta di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selain hasil otopsi, polisi juga telah memanggil saksi sebanyak 15 orang, khususnya beberapa saksi yang tinggal bersama korban di dalam gedung Delta Spa. Pihak manajemen spa tempat korban bekerja juga telah dipanggil tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Pihak manajemen dari karyawan yang ada kan sudah 15 saksi yang kita periksa. Kita sedang memanggil lagi dari orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang terkait dengan si korban ini. Jadi yang sementara ini keterangan yang sudah kita ambil adalah dari saksi berjumlah 15 orang. Dari teman sesama terapisnya, dari manajemen perusahaan itu sendiri, ataupun dari orang-orang seperti security dan sebagainya. Sebelum memutuskan langkah hukum lanjutan, Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 3 remaja bersenjata tajam melakukan penyerangan di sekolah menengah atas di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Salah satu siswa sempat dikejar hingga ke dalam ruang guru hingga dianiaya di hadapan kepala sekolah. Inilah penangkapan 3 remaja pelaku penyerangan sekolah di sebuah rumah di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Aksi penyerangan bermula saat jam istirahat di salah satu SMA di wilayah Sampolawa. Ketiga pelaku menaruh dendam terhadap korban berinisial AW lantaran pernah mendapat tindak kekerasan dari teman-teman korban saat acara joget yang digelar di kampung korban. Para pelaku membawa senjata tajam dan mengancam sejumlah siswa yang sedang beristirahat di kantin sekolah. Ketiga pelaku akhirnya nekat mengejar korban hingga ke dalam ruang guru. Korban pun sempat dianiaya di hadapan kepala sekolah yang langsung berupaya menyelamatkan korban. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat. Sementara pelaku berhasil ditangkap usai polisi melakukan pengejaran sejauh 35 km. Bahwa ada penyerangan dengan menggunakan sajam. Mendengar informasi tersebut, anggota kami turun ke TKP dan langsung mengamankan korban, dibawa di puskesmas, dan tersangka kami kejar sampai di wilayah hukum Polsek Batauga. Akibat penganiayaan, korban alami luka pada bagian kepala dan trauma. Saat ini para pelaku diamankan di Polsek Sampolawa untuk menjalani pemeriksaan dan kasusnya akan diambil alih Satreskrim Polres Buton. Seorang juru parkir terlibat keributan dengan karyawan kafe di Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku kesal saat istrinya sedang mengisi daya ponsel dicabut dan menganiaya korban. Dalam CCTV, aksi keributan terjadi di area parkir antara seorang juru parkir dengan seorang karyawan kafe di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian tangan kiri. Peristiwa ini terjadi saat istri pelaku tengah mengisi daya ponsel, namun dicabut korban hingga mengakibatkan cekcok. Melihat sang istri tengah cekcok dengan korban, pelaku langsung menghampiri korban hingga terjadi aksi penganiayaan. Pelaku sempat melarikan diri dengan berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Pelaku ditangkap di salah satu rumah kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku merupakan residivis yang mendekam di balik jeruji besi pada tahun 2016 silam.
korban sempat mencabut hak cas HP tersebut hingga membuat istrinya marah-marah. Kemudian karena istrinya marah, maka dari itu pelaku langsung menyerang korban. Pelaku langsung melarikan diri, berpindah-pindah sempat ke rumah sepupunya dan omnya. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus tewasnya siswa SMP negeri di Grobogan, Jawa Tengah mulai sedikit terungkap. Sebelum tewas, korban sempat berkelahi sebanyak 2 kali karena tidak terima dirundung teman-temannya. Jenazah Angga Bagus Perwira, siswa kelas 7 SMP negeri di Grobogan, Jawa Tengah yang sempat diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujati Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah dipulangkan ke rumah duka. Berdasarkan keterangan teman sekolahnya, sebelum tewas korban sempat berkelahi sebanyak 2 kali di sekolah. Pemicu perkelahian pertama kali adalah korban tidak terima alami perundungan oleh temannya. Pelaku sempat memukul kepala korban dan korban membalas dengan menendang pelaku. Perkelahian kedua antara Angga dengan teman lainnya terjadi ketika salah satu teman memprovokasi korban untuk mau berkelahi dengan pelaku lainnya. Pada perkelahian kedua, korban sempat jatuh terpeleset pingsan yang kemudian kejang-kejang hingga nyawanya tak tertolong. Berdasarkan keterangan keluarga korban seusai diotopsi, korban ditemukan alami luka benturan di samping kanan dan kiri kepala. Korban juga alami patah tulang tengkuk. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi, diantaranya guru dan siswa. Pemirsa, 3 mahasiswa nekat melakukan aksi pencurian 1 unit mobil minibus untuk berfoya-foya di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku juga mencuri sejumlah perhiasan. Dalam rekaman CCTV, 2 pelaku mengendarai sepeda motor, 1 lainnya mengendarai mobil minibus hasil curian di Kota Padang. Aksi ini terjadi di perumahan Green Anderson, Korong Gadang, Kuranji. Tak hanya mobil, para pelaku juga menggasak sejumlah perhiasan milik korban. Polisi menelusuri jejak para pelaku. Kedua mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta ditangkap saat berada di tempat hiburan malam di kawasan Batang Arau, Kota Padang. Dari pengembangan, polisi menciduk salah satu pelaku di daerah Tunggul Hitam tanpa perlawanan. Para pelaku mengaku telah menjual mobil curian seharga 36 juta rupiah dan sejumlah uangnya digunakan untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam. Yang di awal rekan-rekan kita melakukan penyelidikan di lapangan secara insentif, secara bersama-sama kita menggali informasi sekecil apapun, kita telusuri dan akhirnya berhasil kita amankan yang awalnya 1 orang tersangka dari pelaku curanmor roda 4. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.